Inilah penyebab utama Rizik sesak nafas di tahanan. Ditulis oleh Daeng dari seaworld.com. Pernah dengar doa yang dilontarkan Rizik? Sang Sultan Petamburan itu sesumbar dengan doa-doanya. Politik Pilkada DKI pun diwarnai kebencian. Hingga kini sisa-sisa kebencian itu belum juga reda. Jelas sekali cara politik kotor sangat menjijikan. Agama menjadi tema yang dipelintir, agama yang hanya dijadikan topeng belaka, demi fulus dari bohir Rizik menjual diri. Doa-doa kebencian yang telah dilontarkannya bisa saja akan kembali kepadanya. Tragis. Rizik ternyata sesak nafas di tahanan. Seharusnya ini sudah cukup membuatnya sadar bahwa apapun jabatan dan gelar dunia hanya sementara. Berapapun bayaran si bohir akan segera menguap. Apalagi rekening FPI sekarang sudah dibekukan dan itu berarti akan diusut dari mana saja uang itu masuk. Ketika FPI tak punya kegiatan bisnis tapi dapat banyak transferan, maka dana yang didapatkannya itu apakah bukan karena suatu misi khusus? Kita sudah tahu bahwa demo-demo yang telah dilakukannya pasti butuh dana dan tidak mungkin dari jemaah yang juga tidak kaya. Jemaah yang butuh nasi bungkus. Sudah bukan rahasia umum demo-demo yang dilakukan Rizik dan FPI-nya hanyalah misi dari sang bohir. Si bohir berpolitik demi kelancaran bisnisnya yang sudah sangat menggurita, meski banyak rakyat yang sangat kesulitan ekonomi. Atau si bohir memang menyukai negara yang tak maju-maju, dengan banyaknya pengangguran, si bohir bisa menjadikannya sebagai alat menampung massa. Dan hanya menyediakan nasi bungkus, si bohir bisa menekan lawan politiknya. Itu sudah terjadi di Pilkada DKI kan? Bukankah politik itu sangat penting dengan banyaknya massa? Apalagi dengan teriakan yang sok jagoan dan sok paling benar. Karena saking merasa paling suci dan benar, teriakan lonte pun keluar dengan enteng. Dan akhirnya dengan teriakan itu, si bibip semakin terperosok. Bahkan banyak kalangan yang mengatakan bahwa lebih mulia lonte daripada FPI dan Sultan Petamburannya. Hasrat hati ingin merendahkan orang lain, kembali kepadanya. Kini di dalam penjara si Sultan Petamburan kesepian. Kepalanya pun wajib dibotak. Suasana Mekah yang dulu membuatnya merasa nyaman dan paling menyenangkan sekarang berubah jadi penjara yang gelap dan sempit. Dan sepertinya jarang ada lagi bau parfum. Apalagi kalau membayangkan Yayang Firza tentu akan menyakitkan. Karena itulah mungkin ia sudah tak tahan dengan derita di penjara lalu kumat mah akutnya. Sesak nafas menderanya bisa dipastikan itu karena stres berat, luar biasa beratnya. Bagaimana bisa seorang imam jumbo besar yang suaranya serak-serak berat dan energik di atas mimbar bisa mudah sesak nafas? Pasti kejiwaannya sudah mulai rapuh. Itulah kelemahan manusia, mungkin berasal dari keturunan Sayyid, bisa juga rapuh. Habib atau Sayyid kan manusia ciptaan Allah juga. Kalaupun dulu ada Sayyid yang sakti, itu karena kedekatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat dekat dengan Allah, Allah pun memberikan karomah-karomah. Dan orang yang dekat dengan Allah tidak mudah melontarkan kata-kata kotor, apalagi kata lonte. Orang yang dekat dengan Allah tidak mudah lengah dan takut dalam kesendirian. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah haus pujian dan sanjungan. Dan pastinya orang yang dekat dengan Allah tidak akan menjadikan agama sebagai alat politik karena bayaran yang melimpah dari si bohir. Orang yang dekat dengan Allah bahkan merindukan mati syahid, benar-benar syahid, bukan yang suka kabur atau mati di jalan tol karena kekonyolan. Nampaknya perjalanan Rizik sudah mulai sejalan dengan doa yang pernah ditunjukkannya kepada lawan politiknya. Rizik pernah berdoa agar orang-orang yang memiliki Ahok susah hidupnya.
Justru dengan apa yang kita saksikan, Rizik dan FPI-nya yang benar-benar susah, sangat susah. Kesusahan yang dialami Rizik dan sekutunya adalah apa yang ditanamnya sendiri, bukan Jokowi, bukan netizen, dan bukan kalian yang selama ini mencintai negeri ini. Pada musim Pilkada DKI 2017, Rizik bangga dengan pamornya. Orasi di atas mobil Rubicon merasa paling gagah. Rizik berkhayal sedang menjadi tokoh revolusi. Rizik bangga disebut ulama. Bangga dengan sematan Habib pada namanya dan segala macam kebanggaan. Bahkan bangga dengan sorban dan gamis putih yang dikenakannya. Bahkan mungkin saja dulu ia berpikir bisa menikahi wanita-wanita menggiurkan seperti Firza. Bukankah teman-teman Rizik ada yang gemar poligami? Dan Rizik juga pengen kayak mereka kan? Dengan alasan sebagai sunnah Nabi, tapi nyatanya hanya untuk lampiasan syahwatnya. Kita udah kenal si A.A. Jim, Al-Habsyi, dan yang lainnya. Mereka mungkin merasa sedang berjuang dan berdakwah, tapi dalam perjalanan hidup dan rekam jejaknya adalah kenyataan yang bisa disaksikan. Umat bisa melihat ada sisi tidak konsisten dari mereka atau bahkan bisa saja ada yang bilang mereka munafik. Duh bibip, Allah itu maha adil. Tanam singkong hasilnya singkong. Tanam kebencian hasilnya sesak nafas, pusing-pusing, fulus dibekukan. Maka jangan-jangan penyebab sesak nafas Rizik adalah karena rekening FPI dibekukan dan akan diselidiki secara mendalam dari mana saja dana operasional itu mengalir. Begitulah kura-kura.